Lanjut. Nah, lanjut. Jadi tadi yang ketiga, menikahkan putrinya manakala dia sudah akil balik dan sudah dapat jodoh. Yang keempat Bu ya. Keempat. Wa qada'ud daini idza wajaba. Bayar utang manakala sudah jatuh tempo. Ya kan gitu. Enggak boleh ditunda-tunda. Bayar utang. Tahu bayar utang, Bu? Punya utang? Enggak. Siapa yang punya utang, dia berusaha untuk membayar utang, maka Allah akan berikan jalan kemudahan. Punya utang, berusaha untuk membayar utang, maka Allah berikan jalan kemudahan. Siapa yang punya utang, kalau nggak mau membayar utang, maka dipersulit. Ya pilih mana coba bayangin. Ya bayangin, punya utang. Utang itu utang sama sesama ya disegerakan. Utang sama Allah juga disegerakan. Apa utang sama Allah itu? Kok utang itu berarti harus dikodok, dibayar. Contoh apa? Puasa. Misalnya kan gitu. Puasa Ramadan kemarin kok kita utang sekian hari. Nah, makanya kita boleh kemarin lupa misalnya, nah bulan ini nanti ya, atau hari ini itu mengkodoknya. Pas kodoknya kok ingatnya saya punya utang, ingat pas tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Misalnya kan gitu. Itu dapat nilai 2, tapi niatnya kodok loh, niatnya kodok. Niatnya kodok. Aku niat puasa kodok Ramadan. Lillahi ta'ala. Dapatnya puasa 2 karena posisi di hari itu puasa. Jangan niat aku niat kodok dan sunnah, nggak boleh. Niatnya kodok saja. Nah puasa hari Senin Kemis juga boleh. Itu dapat nilai Seninnya puasa, Kemisnya juga puasa, tapi niatnya kodok. Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah disebut puasa apa? Arafah. Saumu yaumi Arafah tukafiru sanatan. Siapa yang berpuasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka tukafiru sanatan bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kan gitu. Puasa. Ada dari puasa kemudian besoknya tanggal 10. 10-nya berarti lebaran ya, tanggal 9. Motong sapi. Ya, motong sapi Pak ya. Motong alhamdulillah. Kemudian terus hari apa? Tasrik. Hari tasrik itu hari apa namanya? Hari tasrik itu hari jemur daging. Tasrik itu artinya jemur daging. Karena dulu sebelum dinasih tadi, daging hewan kurban itu dulu tabiannya tidak boleh melebihin 3 hari. Harus dihabiskan. Kan gitu. Tapi setelah Fathul Makkah, maka dinasih tadi, maka di tanggal hari apa tadi, tasik tadi, namanya hari dilarang puasa, namanya hari menjemur daging tadi, ya hari untuk makan. Nah dulu batasannya daging hewan itu 3 hari, tidak boleh lebih dari itu. Setelah dirasa tadi, yang penting daging itu
tidak rusak. Nah, karena tidak rusak sekarang, ibu sebelum jauh bulan daripada bulan Dzulhijjah ini sudah beli kulkas. Karena ada harapan mau dapat daging. Oh bener kan gitu. Dulu karena belum ada kulkas, Bu. Maka dijemur daging itu. Dendeng. Nah sekarang yang penting dagingnya itu tidak rusak. Kan gitu. Paham Bu ya? Nah, ini daging. Berarti boleh lebih dari, mau sebulan juga boleh. Asalkan tidak rusak. Dagingnya bermanfaat. Kanjeng Nabi pernah motong hewan. Kemudian kepala kambingnya itu nggak ada yang ngambil, ngomong ini kasihkan sama tetangga itu aja. Oh ya, boleh dikasihkan kepalanya itu sama tetangga. Seneng dikasih kepala kambing. Seneng Bu ya. Tapi nggak cerita pindang kepala kambing nggak. Nah, pokok dikasih kepala kambing. Saking senengnya kambing itu diolah, dibuang bulunya kan gitu. Tinggal siap mau dimasak, Bu. Ingat tetangga, Bu, kita mah kambing mah sering makan, artinya sering makan daging kambing. Bagaimana Bu kalau kepala kambing ini kasihkan sama tetangga kita? Ya wes, betul napa-napa, dikasihkan. Kepala kambing yang sudah dibuang bulunya tadi dikasihkan. Kemudian yang menerima itu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih matur nuwun, kamsia galo-galo. Kan gitu, terima kasih tadi kan. Mau dibumbuin, mau dimasak, ingat tetangga. Ingat tetangga lagi. Kita mah sering makan daging kambing, kasih tetangga aja. Terus kasih tetangga muter-muter, kembalinya ke orang pertama lagi. Nah, itulah urusan dunia tadi, urusan makan, dulukan orang lain. Paham ya? Oh kita motong. Subhanallah, ternyata begitu. Membayar utang. Manakala sudah jatuh tempo. Yang kelima, yang terakhir. Hal yang harus disegerakan. Tidak boleh ditunda adalah wa taubatu minadz-dzunubi idza farata. Tobat dari perbuatan dosa. Berhenti tidak berbuat maksiat lagi. Tobat dari perbuatan dosa manakala kita telah berbuat kesalahan tadi. Kan gitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ucapannya doa diperintahkan untuk membaca 100 kali tiap hari. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu doa bertobat. Rabbighfirli watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang artinya, Rabbi, duh Tuhan kami. Duh Tuhanku. Fir, semoga engkau mengampuni li semua kesalahan-kesalahanku. Rabbi, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, semoga engkau mengampunin dosa-dosaku, kesalahanku. Watub alayya, dan terima tobat kami. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau adalah zat yang menerima taubat dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Tobat. Nabi Adam pun pernah berbuat dosa. Penyesalan diri Nabi Adam karena berbuat dosa
maka Nabi Adam mengucapkan, Rabbana dolamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duh Tuhan kami. Dolamna angfusana, kami telah mendolimi diri saya sendiri. Dolim. Menyalah, telah berbuat dosa tadi. Wa ilam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampunin kami. Wa tarhamna, dan jikalau engkau tidak membelas kasihani kami. Lanakunanna minal khasirin, maka kami tergolong golongan orang yang rugi. Zat yang maha ampun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha belas kasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat dosa, maka segera bertobat. Di dalam Al-Quran diterangkan, faman taba mim ba'di dzulmihi fa asla'a fa innallaha yatubu alaih. Siapa yang berbuat dosa dari perbuatan kesalahan tadi, perbuatan dolim, kuncinya orang tobat itu, faman taba mim ba'di dzulmi, siapa yang bertobat dari berbuat dosa tadi, fa aslaha, kuncinya memperbaiki diri, Pak. Jangan tobat kembali lagi, tobat ngulang lagi, tobat ngulang lagi. Itu ada peribahasa tobat tomat. Habis tobatku kumat. Ada orang Jawa tobat sambel katanya. Kok bisa tobat sambel? Bikin sambel, pedesnya tobat. Kan gitu. Besok istri nggak pakai sambel, nanyain sambel, makan. Itu namanya tobat sambel. Tapi ada sejarah, Bu. Suami istri rukun. Dari nikah sampai sudah, aki-aki sudah tua itu, rukun. Nggak pernah, cekcok. Nggak pernah cekcok. Singkat ceritanya, suatu hari istri bikin sambal terasi. Ditotol daun singkong. Hidup di kampung. Dimakan suaminya, enaknya luar biasa. Walaupun sudah aki-aki tapi makan sambal terasi daun singkong enak. Kan gitu. 3 hari kemudian si suami minta lagi. Bahasanya itu, Mbak Ayu, suami istriku lah, bahasa gitu aja. Iku bikin sambal yang kayak 3 hari yang lalu itu. Oh iya, namanya udah tua kan. Ke warung lah beli terasi. Untuk masuk ke pawon. Pawon tahu? Dapur. Kan gitu. Dibuka terasinya dari bungkusan. Kan gitu. Dibakar, Bu. Terasinya dibakar. Sudah begitu, namanya udah tua, penglihatan sudah begitu nggak jelas. Dikorek-korek, dibakar, kemudian terasi disambel. Disambel. Dihidangkan sama suaminya, kan gitu. Saat dimakan, Nyai, ini kok beda rasanya. Nggak kayak kemarin. Kemarin itu agak enak, ini kok agak asem-asem dikit. Kan gitu. Coba Nyai didelok, dilihat. Di pawon itu biasanya kucing birak di sana. Ternyata betul dilihat ke sana. Terasinya masih utuh yang disambel. Tai kucing. Oh, Bapak terasinya masih utuh. Ngapurane ya, maaf gitu maksudnya. Lah ya sing disambel apa? Jari suami. Ternyata tai kucing. Tapi suami nggak marah. Coba kalau suami ibu. Itu luar biasa. Tai kucing rasa coklat. Jadi yang kelima yang harus disegerakan
adalah bertobat. Tidak boleh menunda-nunda. Maka di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bergegaslah untuk menggapai ampunan Allah. Nah, kalau Allah sudah memberikan ampun, meninggal dalam husnul khotimah, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya antara langit dan bumi untuk orang-orang yang takwa. Nah, luar biasa. Bon ngeten, jam pinten Pak Haji? Cukup. Cukup, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilafan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.